warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori usul fikih. Yang pembahasan pertama, sejarah prakodifikasi usul fikih dan sejarah kodifikasi usul fikih. Sejarah prakodifikasi usul fikih adalah masa sebelum penyusunan sistematisasi prinsip-prinsip usul fikih. Dalam periode ini, hukum Islam sedang berkembang dan belum memiliki kerangka metodologis yang jelas untuk menetapkan hukum. Masa awal Islam, pengambilan keputusan hukum dilakukan melalui berbagai metode interpretasi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi yang merupakan generasi pertama umat Islam sering mengambil keputusan hukum berdasarkan pengetahuan langsung mereka tentang Nabi dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Namun, sistem usul fikih yang jelas belum ada pada masa itu. Jadi, pembahasan yang kedua, pasca kodifikasi usul fikih dan sejarah usul fikih kontemporer. Usul fikih sebagai disiplin ilmu tiap muncul begitu saja, tetapi mempunyai sebab-sebab tersendiri. Para ulama sepakat bahwa usul fikih lahir pada abad kedua Hijriah. Hal ini disebabkan pada masa Rasulullah SAW belum lahir istilah usul fikih dan belum ada kaidah-kaidah istinbat hukum. Semuanya bersumber pada Rasulullah SAW sebagai pribadi uswatun hasanah, figur dan simpul hukum tunggal. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah prakodifikasi dan pasca kodifikasi usul fikih serta perkembangan usul fikih kontemporer menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Dari awal Islam hingga zaman kontemporer telah terjadi perubahan dalam pendekatan metodologis, peorganisasian prinsip-prinsip, dan tanggapan terhadap tantangan zaman. Pada masa sebelum kodifikasi, para ulama dan sahabat Nabi membuat keputusan hukum berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang ajaran Islam tanpa sistem usul fikih yang jelas. Namun kemudian seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal melalui proses kodifikasi yang diikuti oleh ulama lain. Setelah kodifikasi, terutama selama abad ke-20 dan seterusnya, ada upaya untuk menyesuaikan pemahaman hukum Islam dengan kesulitan zaman sekarang. Tokoh seperti Al-Ghazali, Muhammad Abduh Jamal Al-Andi Al-Kafhani, dan Muhammad Iqbal berkontribusi pada penafsiran hukum Islam yang relevan dan kontekstual dalam konteks zaman mereka. Perkembangan perguruan tinggi hukum Islam dan dampak globalisasi juga memainkan peran penting dalam perkembangan usul fikih modern, karena mereka memberikan wadah untuk studi mendalam dan menghadapi tantangan baru yang muncul di era globalisasi. Secara keseluruhan, usul fikih berkembang dari masa kontemporer dengan mempertahankan prinsip-prinsip inti hukum Islam sambil mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, usul fikih terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang dinamis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.